Bapak dan Ibu pengguna aplikasi kerjo.com. Perkenalkan, saya Al-Mazari dari tim kerjo.com. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur baru Kerjo, yaitu fitur validasi device presensi, di mana fungsi dari fitur ini adalah mencegah karyawan yang device-nya belum terdaftar untuk presensi. Jadi sebelum device itu terdaftar atau disetujui, maka tidak bisa digunakan untuk presensi. Kemudian sebelumnya masuk ke review kehadiran. Nah, pada yang sekarang berjalan, nah itu jika karyawan menggunakan device yang berbeda, maka akan masuk ke menu review kehadiran. Di sini ada poin menggunakan device yang berbeda dengan sebelumnya, nah maka akan masuk ke sini ya. Nah, jika ada fitur itu, maka sebelum masuk ke sini, sebelum data dikirim, maka sudah dicegah duluan. Jadi, sudah ada peringatan bahwa device belum terdaftar dan tidak bisa digunakan untuk presensi, jadi tidak bisa digunakan presensi dan data belum sempat masuk ke sini, ke dalam interface admin ya, seperti itu. Kemudian fitur diaktifkan melalui divisi, jadi tidak otomatis semua aktif gitu ya, tapi dapat diaktifkan dan nonaktifkan dari divisi. Jadi tergantung divisi mana yang mau kita terapkan untuk validasi device presensinya. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal ubah saja, kemudian di bagian bawah ada validasi perangkat. Nah, ini defaultnya tidak aktif, jadi Bapak Ibu harus mengaktifkan terlebih dahulu divisi mana yang mau diaktifkan, seperti itu ya. Oke, berikutnya yaitu tentang cara pendaftaran device. Nah, di sini ada dua jalur, yaitu jalur presensi, kemudian jalur daftar manual. Nah, untuk jalur presensi, jika belum ada device yang approve, yang diterima, maka device otomatis ditambahkan saat digunakan presensi. Nah, jadi jika diaktifkan tadi ya Bapak Ibu, sebuah divisi diaktifkan untuk validasi perangkat, kemudian jika karyawan itu belum ada device yang di-approve, maka device itu akan otomatis approve. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengapprove terlebih dahulu semua device gitu ya, nanti akan jadi pekerjaan malahan. Jadi langsung sistem dari Kerjo langsung mendeteksi jika belum ada device yang approve, ya langsung saja disetujui seperti itu ya. Oke, yang kedua yaitu jalur daftar manual. Nah, ini jadi nanti pada aplikasi Kerjo itu ada tombol gitu ya, ada peringatan bahwa device-nya belum terdaftar, kemudian bisa daftar manual dari situ gitu. Kita akan demo nanti ya. Kemudian untuk cara approve-nya itu bisa dari interface admin yang ini. Nanti Bapak dan Ibu login-nya pakai URL yang app-kerjo itu ya, app.kerjo.com. Nah, Bapak dan Ibu login-nya ke sini. Nah, di sini saya pakai domain yang untuk development. Nah, di sini ada menu persetujuan perangkat. Nah, di sini Bapak dan Ibu setiap ada yang mengajukan nanti akan masuk ke sini, bisa diterima dari di sini ya, ada tombol untuk terimanya. Atau Bapak dan Ibu bisa melakukan aksi massal sekaligus banyak gitu ya, jadi nggak satu-satu. Kemudian via mobile aplikasi Kerjo sebagai supervisor. Nah, nanti jika ada karyawan yang mengajukan device, tambah device gitu ya, nah itu supervisor akan dapat notifikasi langsung pada saat itu. Jadi supervisor bisa langsung melakukan tindakan mau approve atau tolak gitu ya. Nah, jadi selain dari interface admin, kemudian untuk supervisor juga mendapatkan notifikasi untuk bisa melakukan approval. Baik, di sini saya akan mendemokan. Sebentar. Saya akan masuk ke
Bentar. Nah, oke, di sini saya sudah masuk sebagai karyawan pada aplikasi Kerjo. Mohon maaf, terdapat masalah sepertinya. Nah, di sini ya. Nah, di sini yang tadi jalur pendaftaran yaitu pada saat digunakan untuk presensi atau nah di sini ada di menu profil ada peringatan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Daftarkan perangkat, perangkat tidak dapat digunakan presensi karena belum terdaftar. Nah, ini karena jika diklik, nah ini langsung berhasil pendaftarannya, ini langsung diterima pendaftarannya karena belum ada device yang approve gitu ya. Itu bisa dicek di menu persetujuan perangkat, kemudian disetujui gini. Nah, di sini langsung masuk disetujui bahwa device Oppo ini yang saya gunakan, nah ini auto approve gitu karena belum ada. Oke, ini saya hapus dulu. Kita akan coba demo dari pada saat presensi gitu ya. Saya refresh lagi. Sebentar, saya balik. Nah, saya refresh. Nah, ini jadi belum terdaftar lagi. Nah, saya akan coba, mohon maaf, mohon izin ya Bapak Ibu, saya mau dari sini ya, mulai istirahat, saya akan presensi. Ini kan sebelumnya saya presensi masuk, kemudian saya presensi istirahat gitu ya. Ya, oke. Nah, ini bisa langsung digunakan untuk presensi dan di sini sudah langsung auto approve lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan jalur presensi ya. Jadi sudah langsung otomatis approve, nggak perlu approval lagi gitu. Nah, bagaimana jika saya login device yang berbeda gitu ya. Ini saya device-nya Oppo, kemudian nanti akan saya ganti device ya Bapak dan Ibu. Mohon tunggu sebentar, saya akan disconnect dulu. Nah, di sini sudah terdaftar. Nah, ini sudah ada. Nah, ini saya login pakai device yang berbeda ya. Tadi Oppo, sekarang Redmi ya. Nah, di sini perangkat belum terdaftar ya. Bagaimana jika saya gunakan untuk presensi ya Bapak dan Ibu. Nah, oke, langsung saja. Tadi saya terakhir istirahat, mulai istirahat. Kemudian saya akan selesai istirahat gitu ya. Nah, maka kan peringatannya seperti ini, perangkat baru ditemukan, perangkat yang Anda gunakan belum terdaftar. Ingin mendaftarkan ya atau tidak. Jika ya, maka pendaftaran berhasil dikirim, Anda akan mendapatkan notifikasi jika sudah mendapat persetujuan gitu ya. Nah, ini sampai sini, ini masih belum bisa digunakan untuk presensi device yang ini karena belum terdaftar gitu. Nah, ini akan masuk ke dalam sini, pengajuan. Nah, ini pengajuan. Nah, ada pengajuan baru dari karyawan ini bahwa perangkatnya ini ya bisa melakukan approval, diizinkan atau ditolak gitu ya. Langsung bisa di-approval. Nah, kemudian saya akan coba login di mobile sebagai supervisor karyawan ini ya untuk melakukan approval langsung dari mobilenya gitu ya. Oke, saya akan logout. Nah, ini. Oke. Nah, di sini si supervisor dia akan mendapatkan notifikasi bahwa nah ini bahwa karyawan mendaftarkan perangkat baru untuk melakukan presensi, klik untuk terima atau tolak. Nah, di sini
Nah, di sini bisa memberikan catatan opsional lebih ya untuk catatan ditolaknya, mau diterima atau ditolak gitu ya. Nah, seperti itu fungsi dari fitur kita yaitu validasi device presensi. Sekali lagi saya rekap ya Bapak dan Ibu bahwa fitur ini digunakan untuk semakin meminimalkan kecurangan di mana hanya device yang terdaftar saja yang bisa digunakan untuk presensi. Seperti itu. Jadi yang bisa melakukan approval yaitu admin dan supervisor. Untuk admin melalui interface. Di sini kalau untuk supervisor bisa langsung dari aplikasi mobilenya seperti ini. Dia akan mendapatkan notifikasi. Kemudian untuk pendaftaran itu bisa daftar manual dari menu profile tadi, dari menu profile atau dari pada saat jalur presensi gitu ya. Presensi itu langsung otomatis approve atau tidak. Kalau pertama kali dia langsung approve gitu. Kemudian ini fitur ini tidak otomatis aktif, tergantung divisi mana yang mau diaktifkan gitu ya. Cara mengaktifkannya sangat mudah, tinggal diklik ubah, kemudian dicentang aja bagian validasi perangkat, seperti itu. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu penjelasan untuk fitur ini. Semoga penjelasannya jelas. Terima kasih sudah menonton.